Shalom Bapak Ibu, Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Shalom. Kita bersyukur pada Tuhan, hari ini Tuhan memimpin. Kita boleh masuk ke minggu Advent yang ketiga. Bapak Ibu Saudara, biarlah dalam perenungan makna Natal kita tahun ini, kita semakin dapat meresapi lebih dalam makna Immanuel, Allah yang beserta dengan kita. Seperti nama gereja kita, saya percaya itu bukan kebetulan. Tuhan beserta dengan gerejanya, dengan umatnya, dan dengan kasih, pengharapan, sukacita Natal seperti ini, kita mempersiapkan hati kita memasuki ibadah hari ini. Saya mengajak Bapak Ibu untuk mengambil waktu teduh. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi saudara, kita terus tenangkan hati kita. Kita akan bersama-sama masuk ke dalam ibadah kita di Kebaktian 2 pada pagi hari ini. Mazmur 108 berkata, hatiku siap ya Allah, aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setiamu sampai ke awan. Hatiku siap membangunkan fajar, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap bermazmur bagimu, bangunlah hai jiwaku. Bersama-sama kita nyanyikan lagu ini. Hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Bangunlah hai jiwaku, sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awan. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Saudara, mari kita bangkit berdiri. Hatiku siap membawa syukurku. Hatiku siap membawa syukurku, bangunlah hai jiwaku. Hatiku siap menyembah Sang Raja, bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai jiwaku. Sebab kasih-Mu besar, sebab kasih
kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi. Sebab kasih-Mu besar mengatasi langit, dan setia-Mu sampai ke awal. Tinggikanlah diri-Mu mengatasi langit, dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Dan kemuliaan-Mu mengatasi bumi. Kita saat di dalam doa. Tuhan yang besar, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, Tuhan yang menciptakan kami, Tuhan yang lahir di dunia ini untuk menyelamatkan kami umat berdosa, Tuhan yang rela untuk menggantikan kami. Kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh menjadi anak-anak-Mu. Dan pagi hari ini kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan kami boleh datang beribadah di rumah Tuhan di tempat ini. Kami berdoa Tuhan, kini Tuhan mau tanggalkan semua rasa gundah kami. Kami boleh datang dengan hati ucapan syukur. Penuh dengan syukur kami datang untuk beribadah kehadirat Tuhan. Karena kami tahu Engkau adalah Tuhan yang menyertai kami. Menyertai langkah hidup kami dari awal kami lahir. Kami baru bertumbuh di dalam naik dan turunnya. Tuhan senantiasa beserta dengan kami. Bapa yang surga, kami berdoa untuk ibadah ini, untuk setiap jemaat-Mu yang hadir pada pagi hari ini. Berdoa untuk Pendeta Jimmy Setiawan yang Tuhan kirimkan untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh memakai setiap kami di dalam ibadah kami ini. Setiap puji-pujian kami, penyembahan kami, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap dan mau datang mendengar Engkau, menyembah Tuhan. Demi nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan Allah kami yang hidup, kami telah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat bisa duduk. Puji Dia Tuhanku, tiap orang datang untuk puji Dia. Puji Dia, nyanyi haleluya, mari puji Dia. Puji Dia Tuhanmu, tiap orang datang untuk puji Dia. Puji Dia, nyanyi haleluya, pujilah Dia. Puji Semua ciptaannya, Puji, membawa damai keselamatan. puji, Mari nyanyi dan rayakan. puji Dia, puji Dengan suara dan harpa, Dia. dengan trompet dan simbol. Naikkan suaramu dengan riang, bersama kita puji Dia. Puji Dia Tuhanmu, tiap orang datang untuk puji Dia. Puji
bagi semua yang terkasih, karena Dia selamatkanku. Puji Dia, puji Dia, puji Pergi dan kabarkan Dia. kuasa dan kemuliaannya. Naikkan suaramu dengan riang, bersama kita puji Dia. Puji Dia Tuhanmu, tiap orang datang untuk puji Dia. Puji Dia, puji Dia, nyanyi haleluya, mari puji Dia. Puji Dia Tuhanmu, tiap orang datang untuk puji Dia. Puji Dia Tuhanmu, nyanyi haleluya, puji Dia, mari puji Dia. Biarlah semua umat yang diciptakan Tuhan dan semua umat yang bernafas, kita memuji nama Tuhan. Dan saya mengajak kita semua, kita bangkit berdiri, kita akan sama-sama menaikkan 2 pujian setelah medley. Gloria, Tuhan yang begitu besar, yang telah datang ke dunia, membawa sukacita untuk kita semua. Bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Sama-sama. Kami datang bawa pujian bersama memuji-Mu Tuhan, satukan suara dan nyanyikan sorak kemenangan. Gloria, you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, semua, we give you glory, we give you honor, we give you praise for all that you are. We give you glory, we give you honor, we give you praise. Oh, sekali lagi, we give you glory.
Tetap berdiri, kita sama-sama memberikan iman percaya kita, pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Tetap berdiri, kita akan bersama-sama membacakan responsoria. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, sebelum mereka hidup sebagai suami istri, ia didapati mengandung dari Roh Kudus. Karena Yusuf suaminya seorang yang benar dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di depan umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Namun ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan tampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Semuanya itu terjadi supaya digenapi yang difirmankan Tuhan melalui Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel. Bersama, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita akan mendengar firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jimmy Setiawan, kita sama-sama siapkan hati kita naikkan satu pujian. Immanuel, Tuhan beserta dengan kita, Tuhan bagi kita. Dan mengagungkan namanya, kemuliaan bagi Allah. Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Bersama kita aminkan lagu ini, Yesus lahir untuk kita semua. Selamat manusia turun ke dunia, kesukaan besar bagi kita, kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi, surga bumi bersorak dan mengagungkan nama
selamanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristus Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Kemuliaan bagi dan selamanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Surga bumi bersorak dan mengagungkan namanya. Kemuliaan bagi Allah, Yesus Kristuslah Raja selamanya. Immanuel, Allah bagi kita. Immanuel, Allah bagi kita. Sebentar lagi Tuhan kami akan Tuhan, kami datang kepadamu dengan satu kerinduan, kiranya Natal pada tahun ini bukan sekedar sebuah perayaan, bukan sekedar sebuah pesta, tetapi Natal pada tahun ini Tuhan, boleh menjadi Natal yang penuh dengan makna bagi kami pribadi lepas pribadi. Kami tidak merindukan hanya Natal yang berkesan, tapi kami merindukan Natal yang bermakna. Itu sebabnya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong kami, supaya melalui setiap kali ibadah di dalam masa raya Advent ini, kami boleh terus-menerus diingatkan, dibawa, diarahkan kepada peristiwa inkarnasi Kristus Sang Putra Allah itu. Sehingga Natal pada tahun ini, sungguh-sungguh boleh menjadi perjumpaan kami dengan Tuhan sendiri. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami percaya Engkau akan menolong kami untuk mengerti firman-Mu yang sebentar kami akan dengar dan renungkan. Untuk hamba-Mu yang sudah menyiapkan segala sesuatu, Tuhan, kiranya Engkau yang terus mengurapi dia dengan kuat kuasa-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam satu nama. Nama yang indah dan perkasa, nama yang lembut dan berkuasa. Yesus Tuhan dan Raja, Sang Juru Selamat, yang sebentar lagi kelahirannya akan kami rayakan. Kami semua sudah berdoa. Sama-sama orang percaya yang siap mendengar firman Tuhan katakan, amin, amin, puji Tuhan. Selamat siang, shalom saudara-saudara. Selamat memasuki minggu Advent yang ketiga. Ya, jadi seperti ada 3 lilin yang sudah menyala di depan kita. Ini menandai bahwa kita sudah menginjakan kaki di minggu Advent yang ketiga. Artinya masih tersisa 1 hari Minggu lagi sebelum kita bersama-sama dengan umat percaya di seluruh tempat untuk merayakan hari Natal. Nah saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, hari ini saya sengaja memakai kemeja warna ungu ya. Karena memang di dalam tradisi gereja, warna ungu ini adalah warna resmi dari masa raya Advent atau masa penantian dan persiapan Natal. Tapi saudara-saudara, tadi saya di WA sama Boksu Francis Lai, ya. Boksu Francis Lai dulu juga dari gereja ini, ya. Beliau tiba-tiba tadi WA saya setelah kebaktian pertama selesai, karena ternyata beliau mengikuti ibadah pertama lewat YouTube, ya. Jadi sempat melihat khotbah saya juga, saya berpakaian warna ungu. Kemudian beliau WA saya dengan bercanda, beliau mengatakan, wah sejak kapan kamu jadi bishop GMI, katanya begitu saudara-saudara ya. Karena ternyata bishop di Metodis memang warna ungu begitu ya. Nah itu sama sekali saya tidak sengaja, tapi saya coba menikmatilah sesekali kayak jadi bishop begitu ya di GMI ya.
Baiklah saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi saya bersyukur karena kita sebentar akan mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan. Tema yang diberikan kepada saya dari pihak gereja adalah God is with us. God is with us. Atau kalau diterjemahkan dalam bahasa Indonesia, Tuhan beserta kita. Saudara-saudara, sebetulnya ini adalah versi yang lebih panjang dari sebuah kata yang saya yakin saudara pasti tahu. Kebangetan kalau saudara tidak tahu, ya, karena ini adalah nama dari gereja saudara sendiri. God is with us, Tuhan beserta kita. Sebetulnya itu adalah arti dari Immanuel. Sama-sama katakan Immanuel. Ya, Immanuel, saudara-saudara, adalah sebuah kata dari bahasa Ibrani. Ya, im itu artinya bersama, with, ya, di samping juga bisa. Nah, Immanu itu artinya bersama kita. Dan El itu adalah Tuhan. Maka Immanuel artinya adalah Tuhan bersama atau beserta dengan kita. Saudara-saudara, kata ini sebetulnya tidak hanya muncul di dalam perjanjian baru seperti bacaan pertanggapan yang tadi kita sudah sama-sama lakukan. Sebetulnya kata ini sudah ada di dalam perjanjian lama. Kalau saudara baca di dalam Yesaya pasal 7 dan juga Yesaya pasal yang ke-8. Di dalam kedua pasal itu kita menemukan nama Immanuel juga sudah disebutkan. Dan bagi kita sebagai orang Kristen, kita mempercayai bahwa Yesaya pasal 7 dan pasal 8 adalah nubuatan Yesus yang digenapi dengan kelahiran Yesus, Sang Immanuel yang sejati itu. Nah, saudara-saudara, mari kita buka lagi firman Tuhan yang diambil dari Matius pasal 1 ayat 18 sampai yang ke-25. Injil Matius tadi sebetulnya sudah dibaca sebagian, ya, tetapi kita baca kembali. Injil Matius pasal 18 sampai yang ke-25. Perikop ini diberi judul Kelahiran Yesus Kristus. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Saudara, saya perlu memberikan sedikit catatan, ya, karena supaya saudara tidak bingung. Karena kalau kita baca di dalam versi Alkitab yang lain, Injil yang lain, saudara-saudara, ya, kita tahu bahwa Maria itu sebetulnya belum menikah dengan Yusuf ketika Maria mengandung bayi Yesus. Ya, Maria disebut sebagai tunangan dari Yusuf. Lalu mengapa di dalam ayat ini dikatakan bahwa Yusuf itu suaminya? Ya, nah, saudara-saudara, kita perlu mengerti konteks masyarakat Yahudi pada zaman itu. Ya. Jadi sebetulnya saudara, pertunangan pada zaman itu tidak sama dengan pertunangan pada zaman sekarang. Pertunangan pada zaman sekarang, saudara-saudara, itu bisa putus kapanpun, betul ya? Karena dianggapnya masih tetap belum sah sebagai suami istri. Ya, judulnya masih bertunangan. Nah, ya, bertunangan itu kalau zaman sekarang ya boleh dikata pacaran yang udah lebih matang begitu ya. Tapi belum disebut sebagai pernikahan. Ya, itu sebabnya kalau bertunangan kita putus ya masih oke lah begitu. Tetapi pada zaman itu dalam masyarakat Yahudi, saudara-saudara, tunangan itu sudah dianggap sebagai sebuah awal dari pernikahan. Ya, memang belum diresmikan, tetapi sudah lebih mengerucut, sudah lebih kuat untuk menikah. Itu sebabnya pada zaman itu sekalipun bertunangan, ya, bisa saja tetap disebut sebagai suami atau istrinya, begitu. Ya, nah itu kira-kira konteksnya supaya saudara tidak bingung. Saya lanjutkan ayat 20. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki, dan Yusuf menamakan dia Yesus. Saudara-saudara, kata Immanuel
tampaknya merupakan kata yang sangat disukai oleh pendiri dari gereja, saudara. Dari pendiri denominasi Metodis. Dan kita tahu semua, yaitu adalah John Wesley. Saudara, tahukah kita bahwa ketika John Wesley sudah terbaring lemah di usia yang ke-80 sekian, dia sudah menantikan waktu terakhir untuk dia menghembuskan nafas, jam-jam terakhir sebelum dia meninggal dunia. Kalimat terakhir yang diucapkan, dia berkata begini, yang terbaik dari semuanya dalam hidupku adalah Immanuel, Allah senantiasa beserta aku. Saudara-saudara, kata Immanuel adalah sebuah kata yang sangat disukai oleh John Wesley. Itu sebabnya saudara-saudara, alangkah tepatnya gereja saudara GMI Jemaat Immanuel. Nah ya, saya yakin saudara-saudara, pasti John Wesley pendiri gereja saudara itu senyum lebar saudara-saudara ya. Tahu ada GMI, namanya GMI Immanuel ya. Karena Immanuel itu adalah sebuah kata yang menjadi kata favorit dari pendiri gereja Metodis. Nah, saudara-saudara, kita sering mendengar kata Immanuel. Dan di dalam bulan Desember kita sering kali menyanyikan, mengucapkan ya kata Immanuel. Tetapi mari hari ini melalui pemberitaan firman Tuhan, kita sama-sama coba mengerti lagi apa sih makna dari Immanuel itu. Kita tahu arti katanya adalah Allah beserta kita. Tetapi apa makna rohani dari Immanuel? Tuhan beserta kita. God is with us. Nah saudara, saya akan membagikan kepada kita dua arti atau dua makna rohani dari Immanuel. Mari kita lihat yang pertama. Apa artinya Tuhan itu beserta kita? Yang pertama saudara-saudara, artinya adalah Allah berkenan kepada kita. Sama-sama katakan berkenan. Berkenan kepadaku. Sama-sama katakan berkenan kepadaku. Saudara, ini makna rohani yang pertama dari Immanuel. Ketika dikatakan Tuhan beserta kita, artinya Tuhan berkenan kepada kita. Nah saudara-saudara, di dalam kisah Natal, seperti yang dicatat di dalam Injil Lukas pasal 1 ayat 28. Ketika malaikat Gabriel datang mengunjungi Maria yang masih remaja itu. Malaikat Gabriel berkata, "Salam hai engkau yang dikaruniai." Nah itu terjemahan bahasa Indonesia. Tetapi di dalam bahasa Inggris, favor. Ya, engkau yang mendapatkan favor dari Tuhan. Engkau yang diperkenan oleh Tuhan. Tuhan menyertai engkau. Saudara perhatikan, di dalam kalimat yang diucapkan oleh malaikat Gabriel ini, di situ sudah kita lihat ada sebuah kaitan yang erat antara penyertaan Tuhan dengan perkenanan Tuhan. Barang siapa yang disertai oleh Tuhan, pasti dia itu diperkenan oleh Tuhan. Nah saudara-saudara, sekali lagi, Allah menyertai kita, artinya Allah itu berkenan kepada kita. Nah sebetulnya bukan hanya di dalam cerita ini. Di dalam perjanjian lama juga ada satu cerita yang sangat menarik yang dicatat di dalam Keluaran pasal 33. Ya, nanti saudara bisa baca sendiri di rumah. Di dalam Keluaran pasal 33 ada sebuah kisah yang sangat menarik, yaitu percakapan antara Musa dengan Tuhan. Nah saudara, di dalam percakapan itu dimulai dengan Tuhan yang berkata kepada Musa bahwa dia tidak lagi mau menyertai bangsa Israel ke tanah perjanjian. Karena Tuhan sudah muak dengan kekerasan kepala bangsa Israel. Tegar tengkuknya bangsa Israel. Itu sebabnya Tuhan berkata, silahkan kalian jalan sendiri. Aku tidak lagi mau jalan bersama-sama dengan kalian. Tetapi Tuhan menjanjikan akan tetap mengirimkan satu malaikat untuk mendampingi dan menyertai bangsa Israel berjalan menuju tanah perjanjian. Nah yang menarik adalah respons dari Musa. Saudara, Musa berkata, aku tidak mau kalau bukan engkau sendiri yang menyertai kami. Kalau engkau Tuhan tidak mau menyertai kami, maka aku dan bangsa ini tidak mau berjalan ke tanah perjanjian. Sekalipun ada malaikat perkasa yang kau utus untuk mendampingi kami. Nah saudara, menarik sekali. Mengapa Musa tetap menuntut supaya Tuhan beserta dengan mereka? Kenapa saudara?
Nah, jawabannya itu saudara bisa baca ya di dalam ayat yang ke-16. Dalam Keluaran pasal 33 ayat 16. Di mana Musa berkata, "Kalau engkau sendiri tidak menyertai kami, maka dari mana kami tahu bahwa engkau masih berkenan atas kami?" Nah, saudara lihat. Di dalam pemikiran Musa, penyertaan Tuhan itu bermakna perkenanan Tuhan. Tuhan menyertai, artinya Tuhan masih berkenan dengan bangsa Israel. Sebaliknya, kalau Tuhan memutuskan untuk tidak lagi menyertai bangsa Israel, artinya Tuhan sudah tidak lagi berkenan kepada bangsa Israel. Saudara, inilah yang pertama. Apa artinya Immanuel? Tuhan beserta kita. Artinya Tuhan berkenan atas kita. Nah, sampai di sini kita bertanya lebih jauh. Apa artinya berkenan? Di dalam percakapan kita sehari-hari memang kita jarang menggunakan kata berkenan. Betul ya? Nah, saudara, kalau kita baca di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, berkenan itu artinya menyetujui, merestui, menerima, menyukai. Nah, itu kira-kira artinya. Misalnya di dalam kalimat berikut ini sebagai contoh, Presiden Prabowo berkenan menerima tamu di istana presiden. Nah, berkenan di sini artinya merestui, menyetujui, ya. Atau misalnya atasan tersebut berkenan atas masukan dari bawahannya. Nah, berkenan di sini berarti menerima, menyetujui, menyukai, ya. Nah, saudara, itu adalah arti secara umum ya dari berkenan. Tetapi mari kita kembali lagi kepada firman Tuhan. Apa sih artinya Tuhan itu berkenan kepada kita? Nah, saudara, berkenan di dalam konsep Alkitab, God's favor. Itu artinya Tuhan menerima dan Tuhan memperlakukan kita secara istimewa. Itu artinya berkenan. God accepts us. God is happy about us. Tuhan menerima dan Tuhan menyukai. Tuhan senang atas kita. Saudara, itu artinya berkenan. Itu sebabnya sekarang kita jadi mengerti. Kenapa di dalam perjanjian lama seringkali digambarkan Tuhan itu pergi meninggalkan seseorang. Atau Tuhan itu mendampingi seseorang. Misalnya contohnya itu seperti Raja Saul. Ketika Raja Saul pertama kali diurapi oleh Tuhan, dikatakan Tuhan bersama dengan Raja Saul. Tetapi ketika Raja Saul melakukan sebuah pelanggaran yang besar, maka dikatakan oleh firman Tuhan, Tuhan meninggalkan Raja Saul. Nah, saudara, di sini kita jadi mengerti. Ketika Tuhan masih bersama Raja Saul, artinya Tuhan suka dengan Raja Saul. Tuhan menerima, Tuhan menyetujui Raja Saul. Tetapi ketika Raja Saul melakukan dosa yang berat di hadapan Tuhan, Tuhan meninggalkan dia. Artinya Tuhan menolak Raja Saul. Tuhan tidak lagi suka dengan Raja Saul. Saudara-saudara, saya ingin mengajak kita lebih dalam. Saudara, ada seorang teolog yang pernah mengatakan bahwa perkenanan Allah itu sebetulnya mengandung dua aspek. Yang pertama, God's mercy atau belas kasihan Tuhan. Yang kedua adalah God's grace atau anugerah Tuhan. Apa bedanya? God's mercy atau belas kasihan Tuhan itu bicara tentang Tuhan mengampuni dosa kita. Sekali lagi saya ulangi. God's mercy artinya Tuhan berbelas kasih, Tuhan tidak memperhitungkan, Tuhan mengampuni segala dosa dan pelanggaran kita. Tetapi tidak berhenti di situ. Tuhan bukan hanya mengampuni dosa kita, tetapi ada yang kedua, yaitu God's grace, anugerah Tuhan. Yaitu apa? Dia menerima kita, dia mengangkat kita, dan menganggap kita, memperlakukan kita sebagai anak-anaknya. Nah, saudara, itulah yang dimaksud dengan perkenanan Allah. Tuhan bukan hanya mengampuni dosaku dan dosamu, gak berhenti di situ. Tetapi lebih jauh, Tuhan menerimaku dan menerimamu sebagai anaknya. Tuhan mengasihiku dan mu sebagai anaknya.
Tuhan memperlakukan kita secara spesial sebagai anaknya. Nah, saudara-saudara, bicara tentang Allah berkenan kepada kita, itu tidak lain tidak bukan sebetulnya adalah tentang kasih Tuhan kepada kita. Saudara dengar baik-baik, simak apa yang tertulis di depan. Kesadaran kita akan kasih Allah harus lebih kuat daripada rasa bersalah atau rasa tidak layak dalam diri kita. Saya ulangi, kesadaran, keyakinan kita akan kasih Allah, Allah yang berkenan atas hidup kita, Allah yang menerima kita, Allah yang mengampuni kita sebagai orang berdosa, dan Allah yang mengasihi kita dan memperlakukan kita sebagai anaknya, itu harus lebih kuat daripada rasa bersalah atau rasa tidak layak di dalam diri kita. Saudara, saya tidak mengenal saudara sekalian, tetapi barangkali ada di antara kita yang walaupun sudah menjadi anak Tuhan belasan dan puluhan tahun, tetapi hidupmu masih digelayuti, masih dihantui oleh rasa bersalah dari masa lalu. Mungkin ada di antara saudara yang pernah melakukan satu dosa yang besar di masa lalu, di masa muda kita. Mungkin ada di antara saudara yang pernah melakukan hal-hal yang menyakiti hati Tuhan di masa lalu. Kegagalan yang begitu luar biasa memalukan di masa lalu. Dan hal-hal itu menjadi hantu yang terus-menerus membayang-bayangi kita. Saudara, hari ini melalui firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan mengasihi kita jauh melampaui kegagalan dan kesalahan kita di masa lalu. Amin. Amin. Saudara, setiap kali kalau hantu masa lalu itu mulai berbisik di hati kita, engkau tidak layak, engkau tidak pantas, engkau bobrok, engkau kotor, engkau najis. Saudara dengar baik-baik, hari ini Tuhan mau menegaskan, kasih Tuhan jauh lebih besar daripada segenap kelamnya, buruknya, gelapnya masa lalu kita. Saudara, Immanuel artinya Tuhan berkenan atas kita. Artinya Dia mengampuni dosa kita. Artinya Dia tidak pernah bosan dan berhenti menganggap kita sebagai anaknya yang disayang oleh Tuhan. Ini yang pertama, saudara. Yang kedua kita lihat, apa artinya Allah beserta kita? Allah beserta kita bukan hanya Allah berkenan atas kita saja. Yang kedua, Allah bekerja untuk kita. Saudara, Tuhan bersama dengan kita, artinya Tuhan itu bukan pasif. Bukan berarti Tuhan hanya bersama kita begitu saja tetapi Dia tidak melakukan apa-apa, Dia hanya diam saja, tidak. Tuhan bersama dengan kita, arti yang kedua adalah Tuhan secara aktif bekerja di dalam kehidupan kita. Itulah yang dikatakan di dalam Roma pasal 8 ayat 28, ayat favorit kita semua, bahwa Allah turut bekerja, Allah aktif, Allah tidak pernah berhenti, Allah selalu bekerja di dalam segenap aspek kehidupan kita, orang-orang yang dikasihi dan mengasihi Tuhan. Saudara, Immanuel artinya Tuhan sekarang dan sampai seterusnya bekerja di dalam dan melalui kehidupanku dan kehidupanmu. Memang saudara-saudara, kita perlu akui dengan jujur, seringkali di dalam musim kehidupan kita, kita menemukan Tuhan terkesan diam. Kita mendapati Tuhan terkesan lambat menolong kita. Saudara, di sini saya teringat dengan cerita di dalam Markus pasal 4. Ketika para murid diajak oleh Yesus untuk menyeberangi danau dengan perahu. Lalu di tengah-tengah perjalanan, perahu itu dihempas oleh badai topan bertubi-tubi. Murid-murid panik, murid-murid ketakutan. Karena kapal yang mereka tumpangi diombang-ambingkan oleh gelombang yang tinggi dan air sudah masuk ke dalam kapal. Dan kapal itu sebentar lagi akan tenggelam. Dan yang menarik dari cerita ini, saudara-saudara, ketika itu terjadi, Yesus sedang tidur. Wow.
Dan murid-murid ketika ngelihat Yesus tidur, mereka jengkel setengah mati. Mereka berteriak membangunkan Yesus, "Guru, apakah engkau tidak peduli kalau kami binasa? Apakah engkau tidak tahu kapal ini sebentar lagi akan tenggelam? Mengapa engkau begitu asyik tidur?" Dan kita tahu ceritanya, akhirnya Yesus bangun. Dan Yesus berdiri di ujung kapal dan berkata, "Diam." Maka seluruh badai itu pun tenang. Saudara-saudara, bagi saya cerita ini menggambarkan juga kehidupan kita, bukan? Seringkali ketika hidup kita itu diombang-ambing oleh masalah, ketika kita menghadapi lembah kekelaman, kita kok merasa Tuhan itu diam. Kita merasa kok Tuhan itu tidur. Kita merasa kok Tuhan itu jauh. Kita merasa Tuhan itu kok tidak peduli dengan saya. Tetapi hari ini firman Tuhan mau menyapa kita kembali. Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel. Tuhan yang Immanuel artinya Tuhan tetap bekerja. Walaupun dia bekerja tidak seperti agenda kita. Tuhan bekerja tidak seperti apa yang kita harapkan. Tuhan di dalam kebijaksanaannya dia tahu apa yang terbaik. Dan termasuk waktunya itu adalah waktu yang terbaik di dalam kehidupan kita. Nah saudara-saudara, Tuhan bekerja dalam hidup kita juga bukan berarti dia akan selalu membebaskan kita dari masalah. Tidak. Tuhan bekerja dalam hidup kita bukan berarti hidup kita akan serba mulus, bebas, lancar dari segala hambatan. Tidak. Tuhan bekerja di dalam hidup kita artinya begini, ketika kita diizinkan mengalami masalah, Tuhan akan tetap memampukan kita untuk menghadapi dan memaknai masalah itu. Saudara, saya sangat suka sekali dengan satu ayat dari Perjanjian Lama. Yesaya pasal 43 ayat 2. Firman Tuhan berbunyi begini. "Apabila engkau menyeberang melalui air, aku akan menyertai engkau." Perhatikan kalimat itu. Aku Allah yang Immanuel, aku menyertai engkau. Mari kita lanjutkan. "Atau melintasi sungai-sungai, engkau tidak akan dihanyutkan. Apabila engkau berjalan melalui api, engkau tidak akan dihanguskan. Nyala api tidak akan membakar engkau." Saudara, perhatikan baik-baik ayat ini. Tuhan beserta kita itu tidak berarti kita tidak akan melewati sungai yang deras dan bisa menghanyutkan. Tuhan beserta kita itu tidak berarti Tuhan pasti akan meluputkan kita dari api menyala-nyala yang mengerikan itu. Tidak. Di dalam hidup kita Tuhan bisa izinkan kita harus melewati sungai deras. Tuhan izinkan kita harus masuk di dalam api yang menyakitkan itu. Saudara, Tuhan beserta kita bukan berarti Tuhan membebaskan masalah kita. Tuhan beserta kita artinya Tuhan selalu menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita bisa menghadapi masalah itu. Tuhan menyediakan apa yang kita butuhkan untuk kita bisa melalui masalah itu. Tuhan bisa memberikan kita hikmat. Tuhan bisa memberikan kita ketabahan. Tuhan bisa memberikan kita kesabaran. Tuhan bisa memberikan kesetiaan. Tuhan bisa memberikan kita bahu yang kuat untuk tetap menanggung beban hidup yang berat. Saudara-saudara, itulah arti Immanuel. Kalau poin yang pertama bicara tentang kasih Allah, maka poin yang kedua, Allah turut bekerja di dalam hidup kita. Ini bicara tentang kuasa Allah. Saudara, kesadaran kita akan kuasa Allah seharusnya lebih kuat daripada rasa tidak berdaya atau rasa putus asa dalam diri kita. Saudara-saudara, bukan kebetulan kalau Tuhan memilih sepasang suami istri yang bersahaja, yang sangat sederhana, yang bukan dari kalangan terpandang, yang bukan orang hebat menurut ukuran manusia, bernama Yusuf dan Maria. Karena Tuhan ingin menunjukkan kepada dunia dan kepada kita juga sekarang, bahwa Tuhan di dalam kuasanya bisa memakai siapapun. Amin. Amin. Yang kelihatan oleh dunia lemah,
yang dinilai oleh dunia sebagai tidak berdaya, tetapi Tuhan bisa memakai orang-orang seperti Yusuf dan Maria. Saudara, kalau Tuhan berkuasa memakai mereka berdua, maka ini adalah pengharapan besar buat kita. Tuhan pun bisa memakai saya dan saudara. Amin. Tuhan yang pernah memakai Rahab, seorang pelacur di kota Yeriko. Tuhan yang memakai Musa, seorang yang temperamental dan punya gangguan bicara. Tuhan yang memakai Yakub, seorang penipu. Tuhan yang memakai Yunus, seorang yang melarikan diri dari Tuhan dan memberontak dan rasis kepada orang-orang non-Yahudi. Tuhan yang memakai Maria Magdalena yang punya masa lalu yang kelam, pernah dirasuk oleh 7 roh jahat. Tuhan yang memakai Petrus, seorang yang impulsif, seorang nelayan yang tidak berpendidikan tinggi, yang ngomong dulu baru nyesal belakangan. Tuhan yang memakai Paulus, seorang teroris orang Kristen, karena kerjaannya sebelum ketemu Tuhan adalah menangkapi, memenjarakan dan membunuh orang Kristen. Tuhan yang sama, Tuhan bisa memakai seorang Jimmy Setiawan dan saudara-saudara sekalian yang ada di depan saya ini. Amin. Kuasa Tuhan lebih besar dari ketidakberdayaan dan keputusasaan kita. Maka saudara-saudara, saya akan menutup renungan Minggu Advent yang ketiga ini. Setelah kita tahu apa arti dari Immanuel. Immanuel, Tuhan beserta kita. Satu, artinya Dia berkenan atas kita. Kedua, Dia selalu bekerja bagi kita. Pertanyaan terakhir untuk menutup khotbah ini. How can it be? Bagaimana bisa Tuhan beserta kita? Bagaimana bisa kita orang berdosa, tetapi Tuhan mau beserta kita? Tuhan mau berkenan atas kita. Tuhan mau menerima, bahkan mengasihi kita sebagai anak-anaknya. Tuhan mau bekerja bagi kita. How can it be? Bagaimana bisa? Kita orang berdosa. Saudara, jawabannya kita mesti kembali kepada kayu salib. Di atas kayu salib, Yesus Kristus pernah mengalami bagaimana ditinggalkan oleh Allah. Saudara, mengapa di atas kayu salib Tuhan Yesus mengalami ditinggalkan oleh Allah? Di puncak-puncak penderitaannya dia berteriak, Eloi, Eloi lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Saudara, mengapa Tuhan Yesus mengalami ditinggalkan oleh Bapa surgawi di atas kayu salib? Dengar baik-baik. Karena Dia menggantikan saya dan saudara. Seharusnya teriakan itu keluar dari mulut kita. Seharusnya kitalah yang mengalami perpisahan kekal dari Tuhan Sang Pencipta. Karena kitalah orang-orang yang berdosa itu. Tetapi di atas kayu salib, Yesus Sang Putra Allah berteriak dan mengalami Bapa surgawi meninggalkan Dia. Karena di atas kayu salib Yesus sedang menjadi kita, menggantikan kita. Saudara, setiap kali saya merenungkan kalimat Yesus itu, Tuhan, Tuhan, mengapa engkau meninggalkan aku? Hati saya tidak pernah tidak merasa tersentuh dan terharu. Saudara, saya tidak bisa membayangkan rasa sakit yang Yesus alami ketika Dia harus ditinggalkan oleh Bapa yang Dia cintai dan mencintai Dia. Saudara, waktu saya mulai studi di Amerika tahun 2006, saya sempat berpisah dengan istri saya hampir 1 tahun. Karena apa? Karena istri saya harus kerja di Jakarta, sedangkan saya harus mulai studi di Amerika pada waktu itu. Saudara, saya ingat sekali, malam terakhir sebelum saya naik pesawat untuk pergi ke Amerika. Malam terakhir saya seperti anak kecil, saya memeluk istri saya meraung-raung, saya menangis. Sakit hati saya membayangkan akan terpisah dari dia untuk waktu yang cukup lama. Saya menikah dengan dia baru 3 tahun.
Kami menikah 2003, saya ke Amerika 2006 untuk studi. Baru 3 tahun. Tetapi rasa sakit itu begitu luar biasa. Sehingga saya meraung-raung, menangis sejadi-jadinya seperti anak kecil memeluk istri saya. Dan saya tidak bisa membayangkan rasa sakit yang Yesus alami di atas kayu salib. Dia dengan Sang Bapa memiliki relasi yang begitu intim. Bukan 3 tahun, bukan 10 tahun, bukan 1 abad, bukan 1000 tahun. Dia memiliki relasi dengan Bapa dari kekal. Dan relasi Bapa dengan Yesus adalah relasi yang sangat intim, melebihi relasi apapun yang ada di dunia ini. Relasi Yesus dengan Bapa melebihi relasi suami istri yang saling menyayangi, melebihi relasi ayah dan ibu yang menyayangi anak-anaknya. Relasi Bapa dan Sang Putra adalah relasi yang tidak bisa kita bayangkan dengan pikiran manusia yang terbatas. Tetapi di atas kayu salib, karena Yesus menanggung dosa kita, Yesus harus mengalami keterpisahan dari Bapanya. Teriakan Allahku, Allahku, mengapa kau meninggalkan aku, adalah sebuah teriakan rasa sakit di hatinya yang tidak pernah manusia bisa pahami. Tetapi yang bisa kita pahami adalah mengapa dia melakukan itu. Yesus mengalami keterpisahan dari Bapa supaya setiap kita yang sekarang percaya Yesus sebagai juru selamat, kita tidak akan lagi terpisah dari Bapa surgawi. Amin. Yesus harus mengalami Allah yang jauh agar saya dan saudara yang sekarang menjadi anak-anaknya dapat menikmati Allah yang dekat. Sebelum kita menikmati Allah yang Immanuel, Yesus terlebih dahulu harus berteriak, Eloi, Eloi, lama sabachthani, demi saya dan demi saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk firman-Mu yang hari ini menegaskan, mengingatkan kami kembali bahwa Immanuel bukan sekedar sebuah kata Kristiani yang enak dan indah untuk diucapkan. Tetapi Immanuel adalah sebuah realitas rohani yang luar biasa. Bahwa Tuhan Sang Pencipta alam semesta yang luas ini, Tuhan memutuskan untuk berpihak dan beserta dengan kami semua. Terima kasih Tuhan. Kiranya Allah yang Immanuel itu betul-betul menjadi sebuah realitas yang mempengaruhi, yang mewarnai, yang membentuk, yang membangun seluruh kehidupan iman kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk firman-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Pendeta Jimmy untuk firman Tuhan yang telah disampaikan kepada kita semua. Saudara-saudara, mari kita semua bangkit berdiri. Kita akan bersama-sama menaikkan beberapa doa syafaat. Berdoa agar jemaat memahami kasih dan kepedulian Allah menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, serta hidup di dalam penyertaan Tuhan. Kedua, kita berdoa bagi seluruh gereja di Indonesia dan dunia dalam perayaan Natal, agar Tuhan memberkati dan menjadikan pesan Natal sebagai berita kasih, sukacita, damai, dan pengharapan yang menyentuh hati semua orang. Mari kita semua kita buka suara dan kita berdoa untuk dua pokok ini. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kasih Tuhan kepada kami. Kami berterima kasih Tuhan untuk berkat-Mu yang telah Engkau berikan melalui anak-Mu Yesus Kristus. Tuhan, kami berdoa supaya kami sebagai anak-anak-Mu Tuhan, kami boleh diberikan kesempatan, kami boleh memahami, kami boleh memahami bagaimana perkenanan Tuhan yang telah Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh hidup, boleh memuliakan nama Tuhan. Kami boleh hidup sebagaimana Tuhan inginkan kami boleh berada di dunia ini. Dimanapun komunitas yang Tuhan telah tempatkan kami. Bapa yang di surga, kami juga berdoa Tuhan untuk perayaan Natal di Indonesia dan juga di semua negara di dunia ini. Kami berdoa kiranya pesta Natal ini boleh sampai kepada semua orang, khususnya mereka yang belum sempat mendengar tentang Tuhan Yesus. Kami berdoa untuk semua gereja dan juga semua anak-anak Tuhan yang akan merayakan. Tuhan pakai
supaya melalui menjadi alat Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan ini kepada semua yang masih belum mendengarkan akan berkat Tuhan ini. Bapa, kami bersyukur Tuhan untuk kesempatan dan berterima kasih untuk anugerah Tuhan dan terima kasih untuk kasih yang Tuhan telah berikan kepada kami. Demi nama anak Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat bisa duduk kembali. Kita berikan kesempatan untuk boleh memberikan ucapan syukur kita melalui persembahan. Kita siapkan yang terbaik untuk sebagai ucapan syukur kita berikan kepada Tuhan. Kita nyanyikan sebuah lagu persembahanku. Saudari, mari kita nyanyikan lagu ini. Mari coba kita semua nyanyikan lagu ini, kita bangkit berdiri. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahan. Takkan pernah ku bawa, Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum
sebagai penyembahanku. Tuhan Allah Immanuel, Tuhan yang mengasihi kami bersyukur Tuhan untuk perkenanan Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur, berterima kasih Tuhan, Engkau berikan anak-Mu kepada kami, supaya kami boleh dibebaskan dari dosa. Kami bersyukur Tuhan, anugerah ini yang terbesar yang boleh kami terima. Dan saat ini kami boleh memberikan persembahan kami, ucapan syukur kami ini. Ajarkan kami Tuhan untuk boleh memberikan yang terbaik. Hidup kami boleh memuliakan nama Tuhan. Tuhan kiranya boleh pakai persembahan ini, boleh menjadi alat yang boleh dimanfaatkan untuk kebesaran Tuhan melalui gereja ini. Bapa bersyukur, berterima kasih untuk anugerah-Mu sekali lagi. Hanya di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan dan juga Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Setiap kayak Natal pasti kan berkesan karena setiap tahun kan cuma sekali, jadi ya spesial aja lah, nggak ada yang nggak spesial. Excited, terus aku juga biasanya setelah ikut ibadah jadi lebih semangat nih buat menjalani tahun baru, sama mungkin akan membuat resolusi-resolusi juga. Biasanya happy sih, kadang-kadang ya happy, tapi juga kadang-kadang jadi banyak refleksi ya. Karena kan Natal kok sepertinya heboh sekali, penuh dengan perayaan. Kalau lihat di Alkitab seringkali berbeda, tapi ya harus seimbang lah ya. Hidup juga harus ada happy, harus ada refleksi juga. Senang, happy, karena udah mau Natal, udah mau ganti tahun juga berarti. Jadi kita menyambut sesuatu yang baru, dan saya juga diingatkan kembali kalau Tuhan tuh datang untuk kita, untuk menyelamatkan kita orang berdosa. Jadi pastinya happy sih. Saudara, merayakan Natal adalah momen di mana kita memperingati kelahirannya ke dalam dunia ini. Dan tema kita tahun ini adalah No Greater Love, di mana kita akan menyelami lebih mendalam betapa kasih Tuhan kepada kita, manusia berdosa, itu amat sangatlah besar, melampaui segala akal dan pikiran kita. Oleh sebab itu, pastikan kehadiran Bapak Ibu Saudara sekalian di dalam kebaktian, kebangunan rohani, perayaan Natal gereja kita Selasa 24 Desember jam 7 malam. Pastikan kehadiran Bapak Ibu Saudara dengan seluruh keluarga, dan jangan lupa membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Dan juga kita menghadiri ibadah Natal kita Rabu 25 Desember jam 9 pagi, dan kita akan melanjutkan dengan acara penghormatan orang tua. Pastikan kehadiran Bapak Ibu di dalam ibadah ucapan syukur awal tahun 1 Januari 2025 pukul 9 pagi. Mari kita rasakan berkat dan anugerah Tuhan melalui perayaan Natal dan penyambutan tahun baru kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara sekalian dikasih Tuhan. Kita bersyukur hari ini melalui firman Tuhan, kita diingatkan kembali bagaimana Tuhan yang beserta dengan kita adalah Tuhan yang berkenan dan juga Tuhan yang bekerja di antara kita. Oleh sebab itu, di tengah-tengah berbagai situasi dan kondisi yang kita hadapi, Bapak Ibu Saudara, mari kita tetap teguh di dalam iman pengharapan kita, karena Tuhan kita, Tuhan Yesus beserta dengan kita. Kita bersyukur untuk hamba-Nya, Bapak Pendeta Jimmy Setiawan yang telah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kita doakan terus untuk pelayanan keluarga, Tuhan pakai menjadi berkat dimanapun berada. Saudara, diingatkan kembali bahwa perayaan Natal, ibadah Natal, malam Natal, tanggal 24 Desember yang akan datang, jam 7 malam, itu kita akan merayakan dengan bentuk kebaktian kebangunan rohani, KKR. Itu sebabnya saya terus mendorong rekan-rekan sekalian, saudara sekalian datang bersama dengan keluarga dan membawa jiwa-jiwa baru bagi Tuhan. Atau Bapak Ibu Saudara, ingat, barangkali dulu ada anggota keluarga atau teman-teman yang begitu aktif ke gereja beribadah.
Tetapi belakangan ini, mungkin setelah pandemi, tidak pernah lagi kita melihat orang-orang tersebut. Maka saya terus mendorong agar kita boleh mendoakan orang-orang ini yang kita tahu dan memungkinkan untuk kita ajak kembali, kita doakan, lalu kita undang secara khusus. Kalau Bapak Ibu Saudara membutuhkan kartu undangan untuk diberikan kepada yang bersangkutan, Bapak Ibu bisa mengambil kartu undangan yang sudah disiapkan oleh panitia Natal di stand di lobi lantai 1. Dan saya berharap sekali pada saatnya nanti Selasa 24 malam kita membawa jiwa-jiwa baru, kita beribadah bersama dan merasakan akan berkat Tuhan yang berkelimpahan melalui ibadah kebaktian kebangunan rohani tersebut. Lalu untuk jadwal kegiatan Natal seperti yang sudah terpampang, Bapak Ibu bisa melihat sendiri. Selanjutnya yang perlu menjadi perhatian kita adalah pada Sabtu 28 Desember yang akan datang, gereja kita melalui Komisi Sosial juga mengadakan aksi berbagi kasih kepada masyarakat sekitar yang tidak mampu, yaitu para pemulung, gelandangan, tukang ojek, dan lainnya. Jadi saudara, idenya adalah bagaimana kasih Tuhan yang begitu besar itu bukan hanya untuk kalangan sendiri, tapi kita juga boleh membagikan kepada orang-orang di luar sana. Kita mau membagi kasih kepada mereka yang di luar gereja. Dan saya mengajak Bapak Ibu Saudara bisa ikut ambil bagian dalam aksi berbagi kasih ini dengan 2 cara. Yang pertama, Bapak Ibu bisa ikut serta di dalam tim yang akan dibagi, dan kita akan membagi beberapa lokasi, titik-titik yang sudah disurvei oleh tim dari Komisi Sosial dan sudah diperhitungkan tingkat kenyamanan dan keamanannya. Dan Bapak Ibu bisa ikut dan membagikan kasih kepada beberapa titik-titik yang sudah disurvei tersebut. Atau yang kedua, Bapak Ibu juga bisa mengambil bagian di dalam menyediakan hadiah-hadiah atau barang-barang yang akan kita berikan, kebutuhan-kebutuhan yang akan kita berikan kepada mereka yang membutuhkan ini. Jadi Bapak Ibu yang mau ikut sebagai tim atau yang mau mempersembahkan, ikut ambil bagian dalam menyediakan barang, itu Bapak Ibu bisa mengunjungi stand Komisi Sosial juga ada di lobi lantai 1. Demikian informasi yang berkaitan dengan aksi berbagi kasih pada tanggal 28 Desember yang akan datang. Selanjutnya informasi juga untuk kelas katekisasi gelombang pertama di tahun 2025 sudah dibuka dan akan ditutup pada 4 Januari yang akan datang. Bapak Ibu yang mau menerima sakramen baptisan kudus pada minggu terakhir bulan Juli tahun 2025 harap segera mendaftar, dan kelas akan dimulai pada bulan Januari nanti. Ya, kelas katekisasi akan dimulai juga pada mungkin minggu kedua atau minggu ketiga dari bulan Januari. Demikian menjadi perhatian kita yang mau mengikuti kelas katekisasi mendaftar kepada Saudari Mei Ai maupun juga Saudari Shirley Tanjung. Dan diinformasikan selama minggu ini ada beberapa perayaan Natal, Komisi Wanita hari Rabu ini, dan Komisi Usia Indah hari Sabtu. Dan saya tidak bosan-bosannya terus mendorong Bapak Ibu untuk memiliki kelompok kecil, kelompok tumbuh bersama, kelompok pemuritan live di gereja kita. Bapak Ibu yang sudah memiliki kelompok tetap setia, bertumbuh dalam kelompok masing-masing. Yang belum memiliki kelompok, mari segera bergabung. Demikian warta kita, jemaat diundang untuk bangkit berdiri, kita naikkan doksologi dan kita menerima berkat Tuhan. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa, pohon
sumber berkat. Amin. Maka anugerah yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih yang tidak pernah berkesudahan dari Allah Bapa, dan persekutuan, bimbingan, arahan dari Roh Kudus, itulah yang memberkati, melindungi dan menyertai engkau sejak saat ini, sampai kedatangan Kristus yang kedua kali, bahkan sampai kekal untuk selama-lamanya. Amin. 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 Jemaat dipersilakan duduk. Selamat hari Minggu, Tuhan berkati. Kita ketemu lagi minggu yang akan datang.